Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ustazah akan menemani antum pada tema 3 ini tentang pelajaran penemuan para tokoh-tokoh dalam teknologi, dalam transportasi, dan dalam komunikasi. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dimudahkan dan diridhoi oleh Allah. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa dan kita masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Ustazah akan membacakan satu teks eksplanasi dan tolong teman-teman dengarkan baik-baik ya. Simak teks ini dengan seksama. Teks ini berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Gerard Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan merupakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung antara paralel. Sungguh semulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, marilah kita membahas bagian-bagian yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Pada paragraf pertama, si penulis memberikan informasi singkat tentang penemu lampu lalu lintas yang bernama Gerard Augustus Morgan, dan itu termasuk dalam pernyataan umum. Dan pada paragraf kedua, si penulis menjelaskan bagaimana rangkaian listrik yang digunakan di dalam lampu lalu lintas, dan itu termasuk di dalam deretan penjelas atau isi. Dan begitu juga pada paragraf terakhir, si penulis memberikan saran atau interpretasi tentang bagaimana hasil dari penemuan tersebut, dan itu termasuk di dalam penutup. Begitulah teman-teman bagian yang terdapat di dalam teks eksplanasi, dan kita bisa memahaminya melalui isi atau poin-poin yang disampaikan oleh si penulis. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas teks eksplanasi di mana kita juga memahami bagian-bagian yang terdapat di dalam teks tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita beranjak ke mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Teman-teman, tadi kita sudah digambarkan bagaimana seorang tokoh menemukan teknologi lampu merah di lalu lintas. Tentu kita akan membahas sedikit tentang komponen listrik yang sederhana. Teman-teman,
Komponen listrik yang sederhana itu apa saja ya? Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman, komponen-komponen ini digunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana, seperti baterai, logam penghantar yang berbentuk kawat tembaga, saklar, dan lampu. Komponen-komponen inilah yang digunakan untuk membuat senter. Jadi, jika teman-teman mempunyai senter di rumah, akan menemukan komponen-komponen ini di dalam senter tersebut. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui komponen-komponen listrik sederhana sehingga kedepannya kita bisa menggunakannya atau bahkan merakitnya menjadi arus listrik di rumah kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya alam Minangkabau. Budaya alam Minangkabau ini sangat istimewa teman-teman. Dimanapun orang Minang berada itu sangat disegani oleh orang. Karena sistem kekerabatannya yang sangat dicontoh oleh lingkungan masyarakat yang lain. Oke teman-teman, Ustazah akan menjelaskan bagaimana fungsi mama di Minangkabau. Mama adalah saudara laki-laki ibu. Tentu antum di rumah atau di keluarga antum memiliki saudara dari laki-laki ibu antum. Apakah antum memanggilnya mama ataukah paman ataukah om? Itu sama saja. Tapi dari panggilan tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang harus dijalankan oleh seorang mama. Dan teman-teman, apakah fungsi dan peranan tersebut? Mari kita bahas. Hubungan mama dan kemenakan bukanlah hubungan sekedar panggilan saja, tetapi mama memiliki peranan sebagai pemimpin, pelindung, dan pengayom dalam kehidupan kemenakannya serta masyarakat Minangkabau. Peranan mama sangatlah berat. Seorang mama harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepentingan kemenakan dan kaumnya, ditambah tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dan tak kalah pentingnya tugas seorang mama terhadap anak kemenakannya adalah membina perilaku ke arah yang lebih baik, terpuji, dan disenangi orang banyak dalam bergaul dengan sesama masyarakat. Seperti pepatah, nan kuria iolah kundi, nan sirah iolah sagu, nan baya iolah budi, nan indah iolah baso. Teman-teman, indah sekali kan pepatah Minang bagaimana mama membimbing kemenakannya agar mempunyai perilaku yang baik di masyarakat. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mengupas 3 mata pelajaran. Yang pertama itu mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua mata pelajaran IPA, yang ketiga adalah BAM, budaya alam Minangkabau. Semoga antum mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang belum mengerti, boleh silakan tanyakan langsung kepada Ustazah. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.